Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anakku yang 6 yang luar biasa, yang insya Allah jadi anak yang soleh dan solehah. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru ingin menyampaikan materi SKI bab Sunan Giri atau disebut Raden Paku atau Joko Samudro. Yang pertama, riwayat Sunan Giri. Nama lain dari Sunan Giri yang pertama adalah Raden Paku atau Joko Samudro, dan bisa disebut Ainul Yakin. Sedangkan nama ayah Syekh Maulana Ishaq, yaitu ulama dari Gujarat yang menetap di Pasai Aceh. Nama ibu kandung Dewi Sekardadu, yaitu putri Raja Hindu Blambangan, Jawa Timur. Sedangkan nama ibu angkat Nyai Ageng Pinatih, yang mana Nyai Ageng Pinatih ini yang menemukan bayi Joko Samudro di Selat Bali atau bayi Sunan Giri. Kemudian tentang kepribadian Sunan Giri. Ketika umur 11 tahun, Nyai Ageng Pinatih mengantarkan Joko Samudro berguru kepada Raden Rahmat atau yang sering disebut Sunan Ampel, tepatnya di Surabaya. Karena Sunan Ampel mengetahui bahwa Joko Samudro bukan orang sembarangan, lalu namanya diganti Raden Paku dan bertahun-tahun belajar dengan Sunan Ampel. Kemudian Raden Rahmat atau yang disebut Sunan Ampel mengutus Raden Paku bersama Raden Maulana Magdum Ibrahim yang disebut Sunan Bonang, putra Sunan Ampel, untuk belajar di Mekah karena sudah banyak ilmu yang didapat dari Sunan Ampel sendiri. Namun sebelum sampai Mekah, dia disuruh untuk singgah di Pasai terlebih dahulu, yaitu menemui salah satu ulama yang sangat-sangat berwibawa, sangat alim, yaitu Syekh Maulana Ishaq, yang mana pada waktu itu tujuan dari Sunan Ampel adalah mempertemukan anak dan ayah antara Sunan Giri dengan ayahnya, namanya Syekh Maulana Ishaq. Jadi Syekh Maulana Ishaq ini adalah ayah dari Raden Paku atau Sunan Giri. Setelah lama di sana selama 7 tahun di Pasai, kemudian kembali lagi ke Jawa dengan bekas segenggam tanah untuk mendirikan pesantren di tempat yang tanahnya sama dengan yang diberikannya oleh Syekh Maulana Ishaq atau ayah dari Sunan Giri tersebut. Nah, berikutnya tentang perjuangan Sunan Giri dalam berdakwah. Sunan Giri sebagai penggerak Islam yang berpusat di Kedaton Giri tidak luput dari peranannya dengan metode dakwah seperti yang dilakukan para penyebar agama Islam lainnya, yaitu dengan mendirikan pesantren guna mendidik anak-anak negeri dengan pengetahuan agama. Selain itu, upaya yang dilakukan Sunan Giri dalam mendekatkan Islam pada anak-anak, yakni dengan menciptakan lagu serta permainan yang bernuansa agamis. Di antara permainan anak-anak yang diciptakan oleh Sunan Giri yang sangat populer di Jawa Timur, di antaranya ada jelungan atau jitungan.
Dalam permainan ini disimbolkan dengan satu tonggak kayu yang kuat. Adapun filosofinya yaitu mengajarkan manusia tentang keselamatan hidup, yakni berpegang teguh pada agama. Sunan Giri juga menciptakan lagu atau tembang bocah dolanan bocah dan ilir-ilir. Berikutnya tentang sifat yang harus kita teladani oleh Sunan Giri. Sunan Giri adalah seorang ulama yang memiliki ilmu tinggi. Dia adalah ahli fikih dan ilmu falak, sehingga banyak yang menyebut sebagai Maulana Ainul Yakin. Nah, karena tingginya ilmu yang dimilikinya oleh Sunan Giri, maka setelah Sunan Ampel wafat, beliau menggantikannya sebagai mufti tanah Jawa. Di samping itu, Sunan Giri memiliki sifat yang mulia. Di antaranya, satu, senantiasa berpikir dan bertafakur ketika hendak memutuskan sesuatu. Yang kedua, gemar menuntut ilmu. Yang ketiga, suka menolong. Yang keempat adalah suka bermusyawarah, jujur, berani, dan bekerja keras. Itu yang dapat Pak Guru sampaikan tentang materi singkat tentang Sunan Giri. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka buku pengayaan PAI halaman 162 sampai 164, atau kalian bisa membuka buku atau sumber lain tentang sejarah Wali Songo. Karena saya yakin yang saya sampaikan ini masih banyak kekurangan karena terbatasnya pemahaman dari Pak Guru. Maka kalian boleh mencari sumber lain tentang Sunan Giri. Demikian sejarah singkat Sunan Giri. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya sehingga dapat meneladani kepribadian Sunan Giri untuk dilakukan setiap hari. Akhirnya mohon maaf atas kesalahan atau banyak kesalahan yang Pak Guru sampaikan. Akhirnya saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.